Halo guys, jadi di video kali ini aku bakalan buat video nge-review tas karena aku memang mau buka just tip tas. Jadi aku mau nge-review tas yang udah satu yang baru aku beli kemarin. Nah satu lagi itu aku udah pakai sekitar 5 bulanan gitu. Jadi kayak aku lumayan udah tahu gitu gimana kualitas tasnya ini. Nah, tas yang mau aku review itu adalah brandnya Charles & Keith. Kayak gini. Jadi misalnya kalau beli di store-nya itu dia dapat ini ya, paper bag yang kayak gini. Nah, terus di dalamnya juga dapat goodie bag yang kayak gini dan dapat strap juga. Nah, strap juga dapat strap. Nah, terus oke, langsung aja ya lihat tas yang aku beli. Pinggirin dulu. Nah, tas yang aku beli itu adalah ini. Tada! Ini itu namanya di websitenya itu quilted shoulder bag. Jadi ini aku memang cari tas yang ukurannya tuh agak gede supaya barang-barang bisa masuk. Jadi ini lebarnya sekitar 10 cm, ini panjangnya sekitar 25 cm, dan ini tingginya sekitar 18 cm gitu. Nah jadi waktu beli itu ini langsung ada embossnya ya di sini, Charles & Keith. Ini bisa dilihat, dan ini cara bukanya tinggal ditekan gini, tadang. Nah nanti di dalamnya kan kelihatan gini tuh, bagus banget kan. Nah ada 2 kompartemen gitu kayak nih di sini, jadi kayak bisa masuk buku, bisa masuk. Nah yang aku suka sih dari Charles & Keith sebenarnya kayak kita nggak perlu bawa dompet lagi gitu. Di sini dia kayak udah nyediain tempat-tempat kartunya gitu. Nih bagus banget, dan ini masih ada plastiknya gitu. Perlu lihat plastiknya tuh gitu. Nah maaf ya aku agak pilek nih nge-reviewnya. Nah terus di sini ini juga masih digabusin gitu. Nanti juga aku akan tunjukin gimana sih sebenarnya cara perawatan tas Charles & Keith ini. Tada! Nah jadi nanti ketika aku tutup gini, ini bisa dipakai gini atau kayak bisa ditenteng gini. Dan talinya kalau mau dijadiin silinder itu bisa dipanjangin kayak gini. Nih. Tuh, lihat sih. Nah, kita lihat aja langsung cara ininya. Jadi ini yang quilted shoulder bag, aku pilihnya yang warna pink gitu, kayak ke pink muda. Dia warnanya ada banyak sih sebenarnya, kayak ada black, ada pearl, dan ini aku pilihnya yang pink muda. Jadi kalau Charles & Keith itu perbedaan warna kadang bisa juga ngebuat perbedaan harga dari tasnya. Jadi kayak misalnya warna kuning itu lebih mahal daripada warna yang pink, atau warna kuning lebih mahal daripada yang biru. Itu bisa banget walaupun modelnya juga sama. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman lihat, kayak teman-teman jumpain bahwa di Instagramnya ngelihat tas nih, oh iya tasnya bagus gitu. Nah terus waktu saya teman-teman cek di websitenya, ternyata tasnya itu gambarnya udah nggak ada. Itu bukan karena memang nggak ada atau gimana, tapi memang seasonnya udah habis atau barangnya memang udah nggak ready stock lagi. Jadi kayak beneran habis gitu. Jadi jangan heran, biasanya kan store-store di Indo udah nyetok gitu kan tas-tasnya. Nah itu nggak ada lagi di websitenya Charles & Keith karena memang barang itu memang udah habis gitu kan. Websitenya memang digabung yang nggak ada website khusus untuk Charles & Keith Indonesia, Charles & Keith negara lain itu nggak ada. Jadi dia cuma punya satu website. Tada. Oke, ini langsung aja aku mau ceritain dulu. Jadi tuh dulu kayak aku juga pernah beli tas Charles & Keith tapi di offline gitu. Jadi kayak nggak di store-nya gitu, dan harganya itu setengah kali lebih murah gitu kan dari yang ada di store-nya. Sebenarnya terserah teman-teman sih yang mau pilih yang mana, tapi kalau menurutku sendiri aku udah bandingin sendiri ke dalam store-nya, dan itu memang jauh banget perbedaannya kayak gitu. Disayangkan aja sih kayak dengan harga setengah sebenarnya teman-teman udah bisa setengahnya
lagi udah bisa dapat kualitas yang jauh lebih bagus, quality controlnya bagus, produknya nggak cacat, nggak penyok dan lain sebagainya. Karena memang aku bandingin ternyata rantai yang dijual Mirror itu yang kayak beratnya tuh beda banget sama berat yang ada di toko, dan dia tuh penyok-penyok. Kalau ini kan kayak kita langsung bisa lihat ya, ini nggak penyok sama sekali, dan dia tuh soft gitu loh, nih soft. Jadi kalau misalnya yang Mirror biasa kayak ininya tuh keras banget, kayak ada kardus gitu di dalamnya. Nah aku udah pernah beli, nanti aku tunjukin barang yang aku beli yang setengah harga yang katanya ori dan lain-lain sebagainya. Tapi itu balik lagi sih ke pilihan teman-teman. Kalau misalnya mau yang beli yang di offline boleh, tapi kalau misalnya teman-teman perhatiin atau baca di websitenya, Charles & Kate itu nggak pernah bilang kalau dia punya semacam online shop atau lain-lain sebagainya. Kalaupun dia mau kita datang ke store-nya, dia bakalan kasih kita katalog dan nanti di situ ada langsung tertera diskon-diskonnya. Jadi yang kalau misalnya memang nyatanya itu nggak ada diskon di katalognya, tapi tiba-tiba udah dijual orang dengan harga yang murah, itu bisa dipertanyain banget itu sebenarnya ori atau enggak. Itu aja sih sebenarnya bedanya. Nah terus di sini aku juga dijelasin sih sebenarnya cara ngerawat tas ini. Oke, jadi nanti kita bakalan dapat kartu kayak gini. Ini bacaannya, all materials are sourced for their unique quality and carefully crafted, and it is the marks, tonal change, and textural variances are part of the material natural characteristic and should not be considered as imperfections. Jadi dia kayak ngebilang gitu, ini kan bukan kulit sapi atau kulit apa gitu ya, jadi ini memang kayak kulit sintetis gitu. Nah jadi ini karena dia dibuat dengan material yang unik itu, jadi wajar kalau misalnya ada perubahan warna dari tahun ke tahun gitu. Jadi kayak misalnya ini warnanya pink agak pink banget gitu kan. Nah nanti mungkin setahun atau 2 tahun lagi warna itu berubah kayak gitu. Nah itu bukan berarti bahwa tasnya ini rusak atau gimana, tapi memang materialnya seperti itu, materialnya mengalami perubahan warna kayak gitu. Terus ini dibilang lagi, all types of leather, synthetic and other material including metal accessories, humidity and may cause permanent wear and tear, avoid to getting it wet and avoid exposure to direct light and heat. Jadi kayak dia bilang ini tuh materialnya kayak bisa berpengaruh gitu terhadap suhu juga, dan metal aksesoris, maksudnya kayak ini rantai-rantainya yang kayak gini tuh kalau bisa tuh jangan kena zat-zat yang tajam. Misalkan kayak kita pakai tas terus kayak kita semprotin parfum kan ke badan kita, nah ternyata kena misalnya rantainya ini, itu bisa buat warnanya tuh jadi berubah, jadi jelek gitu loh. Jadi kayak memang benar-benar dijaga. Dan kata mbaknya ini kalau mau perawatannya bagus jangan disimpan di tempat yang lembab, misalnya kayak lemari, ditaruh aja gitu di kamar. Jadi tuh dia dapat direct light, kayak pencahayaan langsung, dan dia tuh nggak lembab, nggak berjamur gitu. Jadi kayak di suhu, bener-bener suhu ruangan gitu guys. Nih. Terus lagi sih dibilang, nah avoid contact with oily substance. Nah jadi seperti yang aku bilang tadi, jangan sampai kayak kena minyak ataupun parfum, cosmetic and solvents. Jadi kayak kalau misalnya nyimpan lipstick tuh kalau bisa ada pouchnya lagi di dalamnya ini, jangan langsung kayak ditaruhin di sini semuanya gitu loh, nanti tasnya kan bakalan cepat rusak. Gitu. Terus di sini juga ini, care should be taken when wearing light color garments and storing work in with the burn color, as the colors might transfer into each other. Avoid excessive frictions and overexposure to direct light as color weapons. Nah, untuk membersihkan tasnya, misalnya kayak kena kotor dan lain-lain, wipe with a soft dry cloth. Jadi dia diilapnya bukan dengan kain basah, tapi benar-benar di sini di dry cloth. When not an issue, store in protected bag is cool dry place. Jadi memang bilang dry place, jadi nggak disaranin banget disimpan kayak di lemari yang lembab, kayak nggak kena cahaya gitu ya. Dia kayak bagusan di suhu ruangan gitu. Aku nggak tahu ya, mungkin kayak setiap tas punya
penjelasan care card sendiri gimana cara merawatnya kan, karena memang tasnya beda-beda ya, bahannya apa, terus rantainya gimana dan lain sebagainya. Cuman kalau misalnya khusus yang ini kayak gini caranya. Dan kalau teman-teman mau just tip yang ini masih ada ready, tapi untuk yang warna hitam sama warna pearlnya itu sudah nggak ada lagi di store-nya. Jadi cuman model yang quilted shoulder bag ini cuman ada yang kayak gini doang. Nanti aku tunjukin nih gimana waktu dipakainya. Jadi ini ini ada dapatnya juga ya. Nih, jadi ini memang 100% ori nih, bisa dicek. Di sini ada kodenya juga. Nih, nanti tinggal masukin di websitenya aja. Oke. Lanjut ke yang kedua. Nah, yang kedua ini di tas kedua yang Charles & Kate, ini sebenarnya come with box. Jadi kayak waktu aku just tip kayak sekitar 5 bulan lalu ketika aku beli tas ini, kayak banyak yang nanyain, "Kak, itu kok pakai box? Kan biasanya kalau aku beli di store tuh nggak pakai box." Nah, biasa kayak gitu kan yang nanya. Nah, kebetulan kemarin aku itu belinya di Mall Makassar dan ini aku jelasin ya. Jadi Charles & Kate itu dia punya ini apa tuh namanya, beberapa kolaborasi. Jadi kadang dia kayak kolaborasi gitu dengan seniman-seniman yang ada di dunia. Nah kemarin dia ngeluarin kolaborasinya dengan ilustrator asal Tiongkok. Tulisannya Oamulu, bacaannya Lu Mau. Jadi kayak Lu Mau ini dia itu terkenal dengan desain bag yang desain gambar yang penuh dengan bunga-bungaan, terus kayak spring summer gitu-gitulah pokoknya. Nah, jadi dia bakal ngeluarin kolaborasi ini tentu aja limited edition, alias itu memang sedikit banget dan cepet banget habisnya. Nah, ketika di kolaborasi biasanya dia menggunakan box. Jadi kayak datang come with a gift box gitu. Dia datang dengan box dan di dalamnya ada tas, ada pouch bagnya, dan kadang pouch bagnya ini juga spesial banget gitu dan ada kertas-kertasnya. Kemarin aku dapetin kayak gitu sih, dan ini udah sekitar 5 bulan gitu aku pakai dan ini udah habis, di website yang nggak ada lagi. Kemarin aku lihat di store-nya memang juga nggak ada lagi kayak gitu. Ini yang kolaborasi dengan Lu Mau, nyontek dikit ya. Jadi dia tuh koleksi limited editions di musim buku 2019 kemarin kayak gitu. Nah, aku tunjukin ya. Jadi dia ini ada ngeluarin tempat kartu ATM gitu, terus ada juga tote bagnya gitu dengan satu ilustrator dengan satu gambar yang sama. Jadi kayak nggak ada gambar lainnya, gambarnya semua sama. Nanti aku tunjukin selain gimana contohnya. Nah, terus ini dia tasnya. Ini aku boxnya udah nggak tahu ya di mana. Jadi kayak aku malas banget gitu ngoleksi box dan lain-lain. Nah, boxnya aku nggak tahu aku taruh di mana, kayak udah aku buang. Nah, jadi tuh dalamnya kayak gini. Jadi kayak totenya itu aja beda banget gitu loh. Kalau misalnya ini kan kayak gini ya. Aku dapetnya yang kayak gini nih. Coba gak sih? Ini memang kolaborasi tuh pasti came with a box. Kalau kalian nggak percaya, silahkan tanya aja sama mbaknya yang ada di sana ya. Nah, nih aku beli yang sling bag. Ini tuh bagus banget sih, aku suka banget. Kalau yang ini nih, dia tuh kecil, cantik nih. Tadam, kelihatan nggak sih? Nah, ini dia. Iya, aku begitu lihat tuh, gila, cakep banget. Nih, aduh, nggak fokus. Nanti aku fotoin dia biar fokus nih. Tada, ya bagus banget. Jadi kayak kalau dibawa dia tuh nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, sedang kalau dipaduin dengan pakaian sehari-hari atau kayak dipaduin dengan busana formal, ini juga masih oke banget. Nah, terus dia dapat ini ya, dapat strapnya juga. Jadi kayak bisa dipakai panjang, bisa di kan gini aja. Ini ringan banget sih. Memang itu material Charles & Kate itu yang aku suka tuh karena rata-rata tuh emang dia tuh ringan banget. Dan dia tuh nggak apa ya. Kalau misalnya kita beli yang mirrornya biasanya tuh beda banget bahannya. Yang mirror itu jauh banget lebih berat gitu. Nih. Soalnya aku buka ya dalamnya.
Karena ini warna putih, jadi perawatannya juga super. Nah ini ada emboss Charles & Kate-nya ini juga, terus isinya kayak gini. Ini bahkan tagnya belum aku lepasin sih, aku simpan aja gitu. Nah, ini ada codingnya juga, terus colornya white, ini dan ukurannya S. Yang tadi tuh ukurannya M, kayak agak gede ya. Kalau ini enggak terlalu gede gitu. Oh masih ini. Nah kayak gini doang. Nah ini ada tempat kartunya, terus ini ada tensinya gitu. Sampai oh iya, oh di sini. Tuh di sini tuh muat ini sih kartu HP masih bisa, lipstick masih bisa juga, handpiece masih bisa. Aku udah coba kayak handpiece juga masih bisa sih di sini. Lembut ya, lembut banget tuh, dan dia nggak penyok. Jadi tuh sebenarnya cara bedainnya paling dilihat tuh bisa dari nggak penyok. Dan habis ini aku bakalan lihatin yang aku beli yang sempat aku beli kayak mirror gitu, dan nyesel banget walaupun dia bilangnya original kayak gitu. Cuma aku kayak udah kapok gitu sih sebenarnya. Oke. Ini aku pasangnya, coba talinya di sini. Kalian bisa pasang kayak gini. Tadang. Nah, ini. Bagus banget kan. Ini kayaknya masih ada, cuman dia itu tempat card doang, dan itu kayak lagi diskon gitu sekitar 200.000 gitu. Itu murah banget sih untuk produk Charles & Kate dengan kualitas yang kayak gini. Dan ini lembut ya, nih. Kayak lembut gitu loh, nggak penyok. Nih. Oh iya, kalau misalnya teman-teman buka di websitenya juga, dia Charles & Kate itu pasti bakalan jelasin. Kalau misalnya teman-teman klik, oh iya aku suka tas yang ini, terus diklik. Nah terus di bawahnya tuh ada juga klik fashionsnya. Jadi misalnya kayak tas yang aku tadi yang quilted shoulder bag ini kayak cocoknya dipakai dengan baju apa, dipadankan dengan apa. Ini cocoknya dengan midi dress gitu loh dipakai. Ya aku cuma punya 2 aja ya, nggak banyak. Punya 2, ini sama yang ini. Nanti bakalan aku videoin deh untuk menjelasnya. Jadi untuk teman-teman yang mau just tip, bisa just tip ya, aku akan kasih katalognya. Jadi nanti bakalan kasih bilangnya juga, bakalan kasih video ketika aku membeli itu juga kalau bisa. Karena saat ini Charles & Kate lagi free shipping dan diskon sampai up to 7%-an gitu. Terima kasih sudah menonton.